بركة وفقد موجع. Ali Zainal Abidin Assegaf. Ini terjadi di mana-mana. Niki sudah terjadi di media sosial di mana-mana. Belum lagi bainal habaib dengan kiai dibenturkan sekarang. Koyo-koyone Habib itu rasanya karo kiai, koyone kiai sengit karo Habib. Ini ajaran siapa ini? Ini ajaran siapa? Nyon sewu kula rada nyerempet sekedhik niki. Seandainya toh Habib itu bukan turunan Nabi Muhammad, mereka muslim. Mereka beriman pada Allah. Mereka mengikuti Nabi Muhammad. Haram Anda memusuhi mereka. Lagi kok saiki kok akeh. Seandainya Habib itu bukan turunan Nabi, memang nasabnya bukan nyambung pada Nabi Muhammad, mereka muslim, mereka menyembah Allah, mereka mengikuti Nabi Muhammad. Ada apa sekarang disuruh membenci? Ada apa sekarang disuruh membenci? Habib Ali Zainal Abidin Assegaf menyampaikan, ngapa sih zaman sekarang ulama benci Habib dan Habib benci ulama? Saya ingin sampaikan penggunaan diksi ini salah. Karena benci itu penyakit hati. Hidup ini tidak boleh membenci. Setuju gak kira-kira? Gak boleh membenci. Yang boleh itu saling menasehati. Karena benci itu penyakit hati. Kita ini sebagai manusia boleh marah. Sulit kita menemukan orang yang gak pernah marah, itu sulit. Boleh marah, benci jangan. Mengapa boleh itu masih dimaafkan, Pak? Saya ulangi, mengapa marah masih dimaafkan walaupun gak boleh sering-sering? Karena marah itu cuma letupan emosi, sedangkan benci penyakit hati. Buat ibu-ibu juga begitu, ngambek boleh Bu sama bapak-bapak. Ibu-ibu pernah ngambek? Sering malahan. Ngambek boleh, benci jangan. Karena kalau ibu-ibu benci sama suami, ibu-ibu nanti ngebatin kapan matinya suami satu ini. Saking bencinya. Karena benci itu penyakit hati. Hari ini sebetulnya saya tidak sepakat dengan diksi membenci. Yang paling tepat itu adalah saling menasihati atau saling berdiskusi. Karena memang kita sebagai hamba Allah tidak boleh saling membenci. Tapi pada kenyataannya justru sebaliknya, kita sebagai santri umat ini malah seolah-olah hendak dijauhkan dari kiai. Buktinya apa? Misalnya ada pernyataan belajar dengan satu Habib bodoh itu lebih baik daripada belajar dengan 70 kiai. Kan gak masuk akal ini, Pak. Belajar kali Habib bodoh. Kalau bodoh apanya yang mau dipelajari ya Pak ya? Itu makanya gak masuk akal kan? Nek goblok apanya yang mau diambil kalau goblok? Ini gak masuk akal, tapi ini indikasi kalau kita ingin dijauhkan dari kiai. Kemudian yang berikutnya, satu Habib gila, ulang. Ini kan di medsos banyak soalnya. Kaki Habib gila ahli maksiat itu lebih mulia daripada kepala kiai yang mengamalkan ilmu. Ini kalau kata orang Lampung mapas lah, bisa-bisaan. Terus jenengan mungkin pernah dengar, saya sering dengar juga, nggak perlu manakiban. Ini omongan cangkem mereka loh Pak. Nggak perlu manakiban, nggak perlu tahlilan, sing penting sholawatan. Tapi sholawatan yang mereka katakan itu sholawat yang harus ada habibnya. Kalau nggak ada habibnya, sholawat itu biasa-biasa saja. Ini kan menjauhkan umat dari kiai sebetulnya. Kiai-kiai kampung udah nggak dihargai lagi. Belum lagi dibai ditinggalkan, Barzanji ditinggalkan, ganti Simpudurar semua. Ini fakta loh Pak. Kita kenalnya Barzanji, kita kenalnya dibai, ganti Simpudurar. Ratib Ar-Rifai diklaim, diplagiat menjadi Ratibul Hadad. Ini fakta, kenyataan. Bahkan begini, mereka mengatakan Syekh Fakih Muqaddam, karena Habib
itu lebih mulia daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mohon maaf, saya ingin katakan ada indikasi upaya masif yang dilakukan untuk mempengaruhi umat Islam di Indonesia agar tidak lagi meyakini Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini akan menghancurkan thariqah-thariqah di Indonesia, Pak. Kegiatan-kegiatan manaqib akan dilemahkan, dan ini disampaikan berulang-ulang di mana-mana. Fakih muqaddam lebih mulia daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Padahal Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu gelarnya lengkap sekali, yakni Qutbur Rabbani wa Ghauthus Samadani wa Sultanul Auliya. Lengkap. Udah nggak tertandingin itu, Pak. Tapi direndahkan. Jutaan umat muslim di Indonesia ini thariqahnya Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Kita baca-baca manaqib, jadi nggak ada gunanya kalau dihadapkan dengan mereka. Ini fakta. Dan ngapura orang NU buka kuping. Ini yang dihantam semuanya amaliyah NU, yang direndahkan ke kiai-kiai NU, ulama-ulama kita direndahkan. Ini benar-benar kejadian. Rais Suriah PWNU, tapi nggak saya sebut PWNU mana, nggak enak, Pak. Sering didatangi oleh habaib, dikasih duit, Pak, dalam amplop, amplopnya diginiin, berapa ini kiai? Rais Suriah PW itu pimpinan tertinggi NU di suatu provinsi. Yang kita santri-santri NU ansor-ansor ini banser-banser, cium tangan, bolak-balik itu, Pak. Kita nggak berani jalan membelakanginya, dan nggak berani jalan pakai kaki, pakai lutut kita, Pak. Saking hormatnya kita dengan ulama kita, dengan Rais Suriah kita. Tapi sama si Habib mentang-mentang merasa cucung Nabi, berapa ini? Jadi saya ingin sampaikan, nggak ada benci-bencian. Nggak ada benci-bencian. Hari ini kita dalam rangka saling menasehati satu sama lainnya, menasehati demi kebenaran. Qulil haqqo walau kana murran, katakan kebenaran itu walaupun itu terasa pahit, karena itu kebenaran. Ini yang pertama. Kemudian yang berikutnya saya jawab juga pernyataan beliau yang mengatakan begini, seandainya habaib itu tidak terbukti sebagai cucu Nabi, kata beliau, setidak-tidaknya mereka adalah umat Nabi juga. Dia kan saudara Anda juga. Nah, saya setuju betul dengan perkataan Habib Ali Zainal Abidin As-Segaf. Setuju banget. Justru itulah yang kita inginkan, Pak, hari ini. Saya, jenengan semua dengan habaib itu ingin sama-sama jadi umat Nabi, dan kita semua bersaudara. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian semua hamba-hamba Allah yang bersaudara. Kan simple. Jadi nggak ada lagi orang yang merasa kastanya lebih tinggi dari kita. Coba, Pak, ini 2024, Bapak Ibu, lontilalak kok ada, Pak, di zaman sudah semodern ini ada orang yang merasa kastanya lebih tinggi dari kita dan merasa bisa memberi syafaat sama kita-kita ini, kan begitu. Bahkan berani nelpon, dia ancam, saya tidak akan memberi syafaat sama kamu. Sahibu syafaat itu bukan dia, tapi kanjeng Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan begini, nikah sama golongan dia nggak boleh. Ini kok Islam jadi agama kasta, ya? Inilah yang diingatkan oleh Nabi, innallaha qad adhaba ankum ubiyatal jahiliyah wa ta'azumaha bi abaiha. Sesungguhnya Allah telah mencabut dari kalian semua kesombongan, kebanggaan, feodalisme jahiliyah, di mana mereka suka membangga-banggakan leluhur, merasa dengan nasabnya lebih istimewa daripada orang kebanyakan. Baik, kemudian yang berikutnya, yang terbaru di ziarah Kubro Banten, Habib Rizik Syihab menyatakan kepada Pak Kapolres waktu itu, ada Kapolres soalnya,
Ya, kalau Pak Kapolres hadir di sana, Pak, bukan berarti dia sepakat, tapi sebagai aparat negara itu netral. Beliau atas nama negara wajib hadir untuk memastikan kegiatan itu aman. Itu maksudnya, agar tidak terjadi kerusuhan, kericuhan dan lain sebagainya. Bukan berarti dia sepakat. Dia ngomong sama Pak Kapolres, apa kata dia? Tangkap semua begal-begal massa. Istilahnya tangkap. Jadi dorong polisi agar orang yang menyatakan Mbak Alwi itu bukan cucu Nabi itu ditangkap. Hari ini ingin saya sampaikan, justru kita ini dihadapkan dengan fakta. Apa faktanya? Orang-orang yang ngaku-ngaku cucu Nabi di Indonesia hari ini, gerombolan Bani Ba'al, mereka semua sudah terbukti bukan keturunan Nabi. Ini harus kita ketahui. Sudah terbukti bukan keturunan Nabi. Pertama, berdasarkan kitab nasab, ada orang yang namanya Ubaid, diklaim sebagai anaknya Ahmad, Imam Ahmad bin Isa. Padahal dalam catatan kitab nasab sama sekali tidak ada yang namanya Ubaidillah. Nama Ubaidillah baru muncul 5 abad setengah kemudian. Umpami nih Pak, kalau saya sekarang ngaku anak Soekarno, nama saya Suparman Soekarno Putra, jenengan percaya nggak? Ya enggak lah. Emang siapa Suparman, mirip-mirip enggak sama Megawati ya. Artinya memang sekarang saja begitu, apatah lagi ini sudah 5 abad setengah, 550 tahun, semakin lamanya. Orang mati mah tulang udah nggak ada lagi tuh Pak, udah hancur semua itu, udah nggak ada bekasnya lagi tuh fosilnya. Tiba-tiba ada yang begitu. Maka berdasarkan kitab nasab mereka bukan cucu Nabi, berdasarkan kitab tarikh sejarah mereka bukan cucu Nabi, dan berdasarkan tes DNA mereka justru YDNA, asal usul DNA haplogrupnya G. Karena kalau dia cucu Nabi nggak boleh G, dia harus J1. Karena J1 haplogrupnya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak alaihi wassalam. Ini kalau orang ngaku cucu Nabi tapi haplogrupnya G, dia bohong. Secara ilmiah, saintif, ini ilmu Allah loh Pak. Itu ayat kauniyah, itu DNA itu bisa dipastikan 100% tanpa kurang kalau DNA-nya G sama sekali bukan zuriat Nabi. Itu etnis Yahudi Hazari, Yahudi Askenazi dari bangsa Eropa Kaukasia yang memang hijrah ke Yaman di masa lampau. Ketika Islam datang mereka kemudian masuk Islam. Maka dari itu, nah, lalu mengapa orang kemudian mengaku-ngaku cucu Nabi? Pasti ada yang dia inginkan Pak. Apa itu? Privilege. Ada hak istimewa. Zaman sekarang enak, jadi anak Pak Kades enak, anak Pak Kades. Jadi anak kiai enak, Gus. Makanya santri-santri di pondok saya itu sering saya tegur karena suka mencium tangan anak saya. Anak saya itu masih umur 8-9 tahun Pak. Kalau diciumi sama kakak-kakaknya kangkang santri itu, saya takut anak saya itu besar kepala ngelunjak itu nantinya. Karena privilege anak kiai, orang manjangnya Gus. Karena privilege anak kiai, orang manjangnya Gus, cium tangannya. Kata saya jangan dicium tangannya. Umur kalian lebih tua dari dia, dia yang suruh cium tangan. Jadi anak wali kota enak sekarang, jadi anak bupati enak, jadi gubernur enak, anak presiden Pak enak, bahkan bisa jadi wakil presiden, kan begitu. Privilege. Nah ini orang nggak tanggung-tanggung, bukan ngaku anak presiden, bukan ngaku anak gubernur, ngaku cucu Nabi. Cucu Nabi Pak, kita mah takut kualat itu kalau ngaku cucu Nabi. Nah saya ingin sampaikan, sudah ada hadisnya dari Nabi. Thumma fitnatu sarra, hati-hati kata Nabi, nanti akan muncul fitnah sarra, fitnah di zaman kemerdekaan, fitnah di zaman kebebasan saat kalian sedang membangun. Muncul fitnah dahuluha,
min tahti qodama rajulin min ahli baiti, akan keluar dari bawah dua telapak kaki laki-laki yang ngaku-ngaku anak